adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur maksud kami, dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila, mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI.
Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumonia. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI.
Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia.
Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat,
mencuci tangan secara teratur maksud kami dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur maksud kami, dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini gangguan pernapasan atau penyakit jantung.
Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.
HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang.
Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia.
HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan.
Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease.
Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus.
AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus.
Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C.
Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widyawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widyawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widyawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widyawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan
kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI.
Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia.
Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat,
mencuci tangan secara teratur maksud kami dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur maksud kami, dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular.
Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia.
Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.
Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.
HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang.
Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia.
HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan.
Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease.
Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus.
AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus.
Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C.
Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air
yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI.
Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia.
Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat,
mencuci tangan secara teratur maksud kami dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur maksud kami, dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular.
Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia.
Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.
Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.
HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang.
Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia.
HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan.
Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease.
Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus.
AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus.
Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C.
Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C.
Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan
kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI.
Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia.
Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat,
mencuci tangan secara teratur maksud kami dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur maksud kami, dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular.
Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia.
Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.
Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.
HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang.
Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia.
HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan.
Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotracheosis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease.
Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus.
AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus.
Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C.
Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan
kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia.
Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat,
mencuci tangan secara teratur maksud kami dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur maksud kami, dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular.
Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila, mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia.
Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.
Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.
HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang.
Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia.
HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan.
Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease.
Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus.
AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus.
Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C.
Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan
kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia.
Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat,
mencuci tangan secara teratur maksud kami dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur maksud kami, dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular.
Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia.
Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.
Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.
HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang.
Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia.
HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan.
Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease.
Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus.
AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachetes virus atau TRTV lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus.
Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi AMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV subtipe C.
Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan
kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia. HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakteristik keduanya berbeda. Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat seperti nyeri otot dan demam tinggi, sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan. Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Oleh karena itu, penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan. Meski kini merebak di Cina, HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 berjudul A Newly Discovered Human Pneumovirus Isolated from Young Children with Respiratory Tract Disease. Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang, dan juga tentunya Cina, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV atau HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi. Virus ini tidak hanya ada pada manusia, melainkan juga pada hewan atau animal metapneumovirus. HMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan yang awalnya diberi nama Turkey Rhinotrachesis Virus atau TRTV, lalu menjadi HMPV atau Animal Metapneumovirus. Ini adalah penyakit pada unggas yang punya 4 subtipe dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari HMPV subtipe C. Pemerintah Indonesia berupaya memantau perkembangan situasi wabah Human Metapneumonia Virus atau HMPV yang kini sedang merebak di Cina dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Widiawati MKM menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus tersebut ke tanah air yakni dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara melalui pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI.
Widiawati menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah preventif yang efektif agar HMPV tidak masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sampai saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat lantaran HMPV menyebar dengan sangat luas dan cepat. Langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum. Hal tersebut dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit menular. Untuk diketahui, Tribuners, HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan pneumonia. Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. HMPV ini mewabah di Cina. Lonjakan kasus akibat virus ini menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nurmila mengatakan kenaikan kasus HMPV di negara tirai bambu ini ditengarai karena pola penyebaran virus HMPV. Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang. Dr. Nurmila menerangkan gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas. Kemudian dapat berkembang serius pada